Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Baik, di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari Farah Nabila Sapa, Aura Almakbira, Munzir Basori Bajri, dan Peri Herdiansah. Berikut adalah daftar pustaka yang berisi latar belakang perlawanan rakyat Maluku, jalannya perlawanan atau peperangan rakyat Maluku, tokoh-tokoh penting perlawanan rakyat Maluku, dampak positif dan negatif perlawanan rakyat Maluku, pengaruh perlawanan rakyat Maluku pada masa kini, manfaat bagi generasi penerus bangsa, dokumentasi sejarah rakyat Maluku, dan kesimpulan. Berikut adalah latar belakang perlawanan rakyat Maluku, yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC muncul karena kebijakan VOC yang sangat menindas kehidupan rakyat. Sejak awal kedatangan ke Maluku, VOC memaksa rakyat tunduk pada monopoli perdagangan cengkeh, di mana rakyat hanya boleh menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga sangat murah dan dilarang berdagang dengan pedagang lain. Tidak hanya itu, VOC juga menerapkan kebijakan ektivasi, yaitu pemusnahan pohon-pohon cengkeh yang tumbuh di luar wilayah yang ditentukan agar jumlah produksi terbatas dan harga rempah tetap tinggi pasar Eropa. Kebijakan inilah yang membuat rakyat kehilangan kebun, kehilangan sumber penghasilan, dan jatuh dalam kemiskinan. Selain penderitaan ekonomi, rakyat Maluku juga menghadapi kekerasan langsung dari VOC yang sering menggunakan cara-cara kejam. VOC tidak segan membunuh tokoh yang menentang seperti Sultan Hairun dari Ternate, serta memecah belah kerajaan-kerajaan Maluku seperti Ternate dari Tidore agar tidak bersatu melawan mereka. Politik adu domba ini melemahkan persatuan rakyat, namun pada saat yang sama menimbulkan kemarahan besar akibat penindasan, kemiskinan, dan pemecahan yang ditimbulkan oleh VOC. Rakyat Maluku akhirnya bangkit melakukan perlawanan yang dipimpin oleh para sultan dan tokoh lokal untuk menentang kekuasaan VOC dan pertahankan hak mereka atas tanah serta perdagangan rempah-rempah. Jalannya perlawanan. Yang pertama, perlawanan Hitu 1635 sampai 1646, dipimpin Kapitan Kakiali di Hitu Ambon. Rakyat menolak monopoli VOC dan menyerang pos-pos serta kapal-kapal VOC. Kakiali terbunuh akibat pengkhianatan. Perjuangan dilanjutkan Teluka Besi. VOC menumpas perlawanan dengan mengerahkan pasukan besar pada 1646. Yang kedua, perlawanan Kapitan Saidi sekitar 1650-an, dipimpin Saidi di Seram dan Ambon. Rakyat melakukan serangan ke benteng dan armada VOC. Pertempuran terjadi di Hua Mohel, namun VOC menang berkat persenjataan lebih canggih. Saidi ditangkap dan dieksekusi. Yang ketiga, perlawanan Sultan Nuku akhir abad ke-18. Setelah Sultan Jamaluddin ditangkap VOC, rakyat Tidore bangkit di bawah Sultan Nuku. Nuku menyatukan kekuatan Tidore, Ternate, dan pulau-pulau sekitarnya. Ia menjalin aliansi dengan Inggris untuk memperkuat perlawanan terhadap VOC. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun dan memberi tekanan besar terhadap kekuasaan VOC. Yang keempat, Perang Patimura 1817, dipimpin Thomas Matulesi Patimura di Pulau Saparua, Maluku Tengah. Bersama Christina Marta Tihaho, rakyat menyerang benteng Dorstede dan menewaskan Presiden Belanda Van der Burg. Belanda mengirim pasukan besar untuk menumpas perlawanan, sehingga Patimura ditangkap dan dieksekusi pada 16 Desember 1817. Menjadi perlawanan ini simbol keberanian rakyat Maluku. Yang kelima, strategi perlawanan. Yang pertama, serangan bersenjata terhadap benteng dan kapal VOC. Yang kedua, persatuan antar pulau untuk memperkuat kekuatan rakyat. Yang ketiga, aliansi politik dan diplomasi seperti kerjasama Sultan Nuku dengan Inggris. Yang keempat, perlawanan simbolis melalui penolakan kerja paksa, monopoli, dan campur tangan VOC. Yang kelima, perlawanan bertahap dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Di sini juga ada tokoh-tokoh penting perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Yang pertama, Kapitan Kakiali periode 1635 sampai 1637.
Kapitan Kakiali adalah pemimpin rakyat dari Hitu Ambon. Ia melawan perlawanan besar pada tahun 1636 sampai 1646 melawan VOC yang memonopoli perdagangan cengkeh dan memaksa rakyat bekerja paksa. Kakiali mengajak rakyat dari berbagai pulau Maluku untuk bersatu, menyerang benteng VOC dan memutus jalur suplai logistik Belanda. Perlawanan ini sempat membuat VOC kewalahan, tetapi akhirnya ia ditangkap dan dihukum mati setelah VOC mendapatkan bantuan pasukan dan persenjataan yang lebih modern. 2. Kapitan Tuluka Besi, periode 1637 sampai 1646. Kapitan Tuluka Besi berasal dari Pulau Seram. Ia merupakan sekutu terdekat Kakiali. Tuluka Besi memimpin pasukan rakyat Seram untuk menyerang pos pertahanan VOC dan membantu mempertahankan daerah-daerah yang dikuasai pejuang Maluku. Meskipun berjuang dengan gigih, Tuluka Besi akhirnya juga kalah karena senjata dan kapal perang Belanda jauh lebih canggih. 3. Kapitan Saidi, periode 1650-an. Kapitan Saidi adalah pemimpin perlawanan rakyat Maluku di Seram dan di Ambon pada sekitar tahun 1650-an yang memimpin serangan terhadap benteng dan kapal VOC untuk menentang monopoli rempah-rempah, kerja paksa, dan menindas VOC, namun berakhir ditangkap dan dieksekusi setelah pasukannya dikalahkan. 4. Sultan Jamaluddin, periode akhir abad ke-18. Sultan Jamaluddin adalah penguasa Tidore pada akhir abad ke-18 yang ditangkap dan dibuang oleh VOC. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Maluku dan menjadi pemicu bangkitnya Sultan Nuku untuk memimpin perlawanan rakyat melawan VOC. 5. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin, periode akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin adalah penguasa Tidore pada akhir abad ke-18 yang memimpin perlawanan rakyat Maluku Utara melawan VOC dengan menyatukan kekuatan Tidore, Ternate, dan pulau-pulau sekitarnya, serta menjalin aliansi dengan Inggris sehingga perjuangannya berlangsung sekitar 20 tahun dan menjadi simbol keberanian serta semangat anti penjajahan rakyat Maluku. 6. Thomas Matulesi, Patimura, periode ke-1817. Thomas Matulesi, yang lebih dikenal sebagai Patimura, adalah pemimpin perlawanan rakyat Maluku di Pulau Saparua pada tahun 1817 yang memimpin serangan terhadap benteng Turustede dan menewaskan residen Belanda, Van den Burg. Namun, akhirnya ditangkap dan dieksekusi, sehingga perjuangannya menjadi simbol keberanian rakyat Maluku melawan kolonialisme Belanda. Yang terakhir yaitu Christina Marta Tiahahu, periode ke-1817. Christina Marta Tiahahu adalah pahlawan perempuan Maluku yang mendukung perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Patimura pada tahun 1817, ikut berjuang melawan Belanda di Pulau Saparua dan menjadi simbol keberanian serta semangat berjuang perempuan dalam perlawanan rakyat Maluku. Dan ini ada dampak positif dari perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Yang pertama, meningkatkan semangat nasionalisme. Perlawanan rakyat Maluku menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal tidak tinggal diam terhadap penjajahan, melainkan berani melawan penindasan. Yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh pahlawan. Dari perlawanan ini lahirlah tokoh penting seperti Sultan Balbula, Sultan Hairun, Kapitan Patimura, dan Marta Christina Tiahahu yang dikenang hingga kini. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi perlawanan di daerah lain. Keberanian rakyat Maluku melawan VOC memberi semangat bagi daerah lain di Nusantara untuk juga menentang penjajahan Belanda. Yang keempat, munculnya rasa persatuan. Rakyat Maluku dari berbagai kerajaan dan lapisan bersatu melawan musuh bersama VOC, memperkuat solidaritas antar masyarakat. Yang kelima, mewariskan nilai perjuangan, nilai keberanian, pantang menyerah, dan cinta tanah air diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada juga dampak negatif dari perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC.
Yang pertama, banyaknya korban jiwa. Perlawanan menimbulkan penderitaan besar baik dari pihak rakyat maupun tentara VOC. Yang kedua, kerusakan sosial dan ekonomi. Perang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi rakyat, terutama perdagangan rempah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Maluku melemah. Karena kekalahan dalam beberapa perlawanan, kekuasaan politik raja-raja lokal Maluku menjadi semakin lemah di bawah kontrol VOC. Yang keempat, eksploitasi lebih ketat. VOC semakin memperkuat cengkraman dengan monopoli dagang rempah-rempah dan kerja paksa setelah perlawanan berhasil mereka tekan. Yang kelima, perpecahan internal. VOC memanfaatkan politik adu domba antar kerajaan atau kelompok di Maluku, sehingga persatuan yang sebelumnya terbentuk berangsur melemah. Berikut ini ada pengaruh perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC pada masa kini. Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC memiliki pengaruh yang sangat besar dan beragam pada masa kini, baik dari aspek sejarah, sosial, budaya, pendidikan, maupun politik. Dari sisi sejarah, perlawanan ini menjadi bagian penting dalam narasi perjuangan rakyat Maluku melawan kolonialisme, sehingga masyarakat Maluku memiliki identitas dan kebanggaan historis karena nenek moyang mereka berani menentang penjajah, mempertahankan kedaulatan, dan melindungi hak atas tanah serta hasil bumi mereka. Dari sisi sosial dan budaya, nilai-nilai keberanian, semangat persatuan, dan solidaritas yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Nuku Patimura dan Christina Marta Tiahahu terus diwariskan ke generasi sekarang melalui cerita rakyat, peringatan hari pahlawan lokal, monumen, dan musim sejarah, sehingga masyarakat belajar menghargai jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Perlawanan ini juga memengaruhi identitas kultural masyarakat Maluku, termasuk tradisi lisan, lagu-lagu perjuangan, dan seni tari yang menceritakan semangat anti penjajahan. Dari sisi politik dan simbolik, perlawanan rakyat Maluku menjadi inspirasi dari masyarakat untuk menjaga kedaulatan, hak atas sumber daya alam, dan integritas wilayah, termasuk dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, eksploitasi ekonomi, atau ancaman politik. Nama-nama tokoh pahlawan seperti Patimura Sultan Nuku dan Christina Marta Tiahahu diabadikan dalam jalan, sekolah, institusi, dan simbol pemerintahan, sehingga terus meningkatkan generasi kini tentang semangat patriotisme kepahlawanan. Manfaat bagi generasi penerus bangsa: 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme perjuangan. Tokoh-tokoh Maluku seperti Patimura dan Sultan Nuku menjadi teladan keberanian dan cinta tanah air yang menginspirasi generasi muda untuk mencintai bangsa dan negara. 2. Menguatkan identitas dan kebanggaan lokal. Perlawanan tersebut memperkuat kesadaran akan budaya dan sejarah Maluku, sehingga generasi penerus lebih menghargai warisan leluhur. 3. Menjadikan pelajaran sejarah tentang keadilan dan kedaulatan. Perjuangan melawan penindasan VOC mengajarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, dan pentingnya mempertahankan hak-hak masyarakat. 4. Mendorong semangat persatuan. Kisah perlawanan rakyat Maluku menekankan pentingnya bersatu menghadapi ketidakadilan yang relevan untuk membangun solidaritas di tingkat nasional. 5. Inspirasi dalam membangun karakter. Generasi muda belajar nilai keberanian, keteguhan, dan pengorbanan demi kebaikan bersama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam membangun bangsa. Di sini ada beberapa gambar sejarah yang berkaitan dengan perlawanan rakyat Maluku. Gambar pertama ada pertarungan pedang, sword fight, di Ambon berdasarkan sumber zaman VOC. Kedua, ada gambar ilustrasi pemberontakan laut atau kapal-kapal di sekitar Ternate, Portugis, Conflux,
Yang ketiga, ada gambar profesi VOC di Ternate, karya cetakan tua. Dan yang terakhir, ada gambar visual yang mengandung tradisi atau perlawanan lokal dengan latar kebudayaan Maluku di masa kolonial. Kesimpulan, perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC menunjukkan keberanian dan semangat mempertahankan hak, kedaulatan, serta martabat bangsa. Perjuangan tokoh-tokoh seperti Kapitan Kakiali, Kapitan Lukabes, Kapitan Saidi, Sultan Jamaluddin, Patimura, dan Sultan Nuku meninggalkan warisan penting berupa nasionalisme, identitas budaya, dan inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemerdekaan.